Halo teman-teman, terima kasih telah membuka video ini. Aku juga ingin berterima kasih kepada teman-teman karena kalianlah yang menjadi kebahagiaanku akhir-akhir ini. Gimana musim hujan? Musim hujan gini biasanya bermunculan berjuta kenangan, baik itu kenangan yang baik maupun kenangan yang buruk. Tapi kenangan yang mana itu adalah masa lalu kita. Kenangan itu tidak akan pernah terulang, sekalipun kita mengharapkannya. Untuk itu, sebelum benar-benar menjadi kenangan, hargailah. Udah, jangan galau-galau dulu, karena cerita yang akan aku bawakan kali ini jauh lebih membuat kalian galau segalau-galaunya. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang bernama Pena Beta Rizky dengan judul 4 aksara. So, take your time and listen to her imagination with Ini Mary. 4 aksara, karya Beta Rizky yang akan dibacakan oleh saya, Nessa. Bagi sebagian orang, kedai roti itu hanyalah kedai biasa, menjual roti dari harga Rp15.000 sampai yang termahal dengan lumayan ekstra keju di atasnya sekitar Rp40.000, ditemani secangkir kopi susu dengan creamer di atasnya. Harganya juga terjangkau, Rp20.000 saja. Kedai itu buka setiap hari. Kedai itu juga selalu ramai pengunjung, mengingat berada di tengah kawasan kampus. Sudah bisa ditebak, kebanyakan pengunjung adalah mahasiswa sekitar. Dan sekali lagi, kedai roti itu hanyalah kedai biasa. Tapi tidak bagi Lana. Kedai itu menyimpan banyak rasa untuknya. Kesal, marah, sedih, dan apa harus dia menyebutkannya? Bahagia. Lana turun dari bus, berhenti sejenak di halte, memperhatikan kedai itu yang berjarak sekitar 10 meter dari tempatnya berdiri. Hela nafasnya tidak bisa berbohong. Ada cinta di sana. 6 tahun lalu. Saat itu, Lana baru saja resmi menjadi mahasiswa di jurusan teknik sipil. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa jurusan yang ia pilih asal-asalan ternyata adalah jurusan yang lebih banyak berisikan laki-laki. Senyum tipis Lana mengembang. Dia memilih duduk sebentar di halte, mengingat kembali masa-masa itu. Benny. Tangannya terulur dengan cengiran khasnya. Tidak lupa celana jeans sobek di kedua lutut. Lana membalas uluran tangan laki-laki itu. Hari pertama mereka bertemu di kedai roti yang saat itu masih berharga Rp10.000 per porsinya. Jadi, kita sejurusan nih. Wah, gak nyangka gue. Sekelas juga. Mata Benny berbinar, membaca daftar nama yang dibawa Lana. Lana tidak sengaja menabrak Benny karena memang kondisi kedai yang sangat ramai. Dan kertas itu terjatuh dari genggaman Lana. Lo dari mana? Bogor. Itu kertasnya. Bisa dibalikin gak? Lana memintanya ragu. Terang saja, Lana sedikit takut. Sekali bertemu, harus bertemu dengan lelaki yang modelnya seperti preman. Untung tampan, batin Lana. Benny menaruh kertas itu di meja
menyodorkannya ke arah Lana. Lalu memesan kopi susu, juga sepotong roti dengan harga yang paling murah. Lo gak mesen? Mau gue pesenin sekalian? Tanya Benny menawari Lana. Lana menggeleng cepat dan berdiri dari tempat duduknya. Saat itu, Lana berpikir tidak baik kalau harus berlama-lama dengan Benny. Dan menyebalkannya, Lana harus sekelas dengannya. Apa semua mahasiswa teknik sipil seperti dia? Lana segera pergi, menghiraukan teriakan Benny yang memanggil namanya. Detik itu juga, Lana memantapkan hati untuk selalu berusaha menghindari Benny. Itu berbahaya. Benny itu preman, calon preman di kampusnya. Lana tidak akan pernah mau bicara dengannya. Lagi-lagi, Lana tersenyum mengingat hari pertamanya bertemu Benny. 6 tahun sudah berlalu, tapi suasana kampus tetap tidak berubah. Tetap berdiri megah di hadapan halte tempat sekarang ia duduk. Lana merogoh tas jinjingnya, mengambil ponselnya, lalu memotret kampusnya dulu. Di sana terlalu banyak cerita yang terlalu sulit dilupakan. Hari demi hari terlewati, minggu demi minggu yang tidak bisa dihindari. Gagal sudah rencana Lana untuk menjauhi Benny. Faktanya, sejak hari pertama mereka memulai perkuliahan, Benny sudah lebih dulu mengambil duduk di sebelahnya. Yang memilih duduk paling pinggir, dekat jendela. Seolah Benny sedang menghukumnya, menjauhkannya dari mahasiswa lain yang ternyata semua laki-laki. Sial sekali, pikir Lana. Dia satu-satunya perempuan di kelas. Kos lo di mana? Tanya Benny di sela-sela jam kuliah. Nakal kan? Bagaimana dia bisa mengganggu Lana yang sedang fokus dengan pelajaran? Lana mendengus kesal, menoleh ke arah Benny yang sedang menunggu jawabannya. Dekat sini, Jalan Senggani, jawab Lana pendek. Kembali menunduk melanjutkan mencatat. Senggani? Serius? Ntar gue mau ke sana bareng gue ya. Tapi makan dulu ya. Gue mau Lana gemas langsung membekap mulut Benny dan berbisik. Iya, oke. Diam dulu bisa. Ini masih pelajaran kan, Ben? Benny lagi-lagi menunjukkan cengiran khasnya, mengangguk. Kembali hadap depan, meski sesekali ia kedapatan masih melirik Lana yang memang serius dengan pelajarannya saat itu. Seandainya saja Lana tahu, kehadirannya membuat warna baru di hidup Benny. Bagaimana bisa? Lana, gadis secuek dan sejudes itu. Entahlah, hanya Benny yang tahu. Lana terus-terusan membuat Benny tersenyum setiap harinya. Saat itu, untuk kedua kalinya, mereka mendatangi kedai roti. Untung saja sepi, hanya beberapa pelanggan. Mereka memilih duduk di dekat jendela. Benny memesan 2 cangkir kopi susu dan 2 roti dengan harga yang paling murah. Yakin kamu pilih yang lain? Tawar Benny. Lana hanya menggeleng. Dia hanya ingin segera pulang ke kos dan berhenti menatap laki-laki tampan itu. Iya, Lana harus mengakui kalau Benny memang tampan. Mulai besok, gue jemput ya.
Sarah juga, daripada lo jalan sendiri, pinta Benny. Seharusnya saat itu Lana menolaknya. Seharusnya Lana bisa berkilah, membuat banyak alasan untuk berkata tidak. Bahkan bukan kewajiban juga untuk Lana menuruti permintaan Benny. Tapi entah kenapa, Lana hanya mengangguk, mengiyakan, menyesap kopi susu yang baru sampai. Tiba-tiba saja gerimis turun, membuat Lana mengumpat dalam hati. Gagal lagi usahanya untuk segera pulang. Dia harus berada di kedai itu lebih lama lagi bersama Benny. Mau ngapain ke Jalan Senggani? Lo gak ngekos kan? Tanya Lana memecah keheningan di antara mereka berdua. Ke kosan teman, balikin buku. Itulah jawaban Benny. Yang setelah 6 tahun berlalu, Lana tahu kalau itu bohong. Benny tidak pernah punya teman di Jalan Senggani. Hari itu, Benny hanya ingin mengantar Lana, lalu membuat Lana untuk terus berada di dekatnya. Dan berhasil. Lana berdiri menyeberang jalan menuju kampusnya. Lagi-lagi, dia berhenti tepat di pancuran besar yang ada di tengah-tengah halaman kampus. Bernostalgialah dia hari ini. Dan entah kenapa, tiba-tiba cairan bening berhasil lolos dari sudut matanya. Dulu dia pernah ada di sana bersama Benny. Iya, hari-hari Lana lebih banyak dilewati bersama Benny. Sampai Lana sempat berpikir, kenapa dia hanya berteman dengan Benny? Di mana teman-teman yang lain? Lo mikirin apaan sih? Bengong aja. Benny duduk di samping Lana yang tengah asyik menikmati air mancur malam itu. Lama banget, ini udah malam, Ben. Yaudah pulang yuk. Ajak Lana beranjak berdiri, tapi langsung ditahan Benny. Benny tarik lengan Lana untuk kembali duduk. Benny acak-acak rambut Lana, gemas, terkekeh dia. Lana benar-benar menurutinya, menunggunya hampir 2 jam lebih. Mau ngapain lagi? Capek, Ben. Rengek Lana, mukanya sudah cemberut. Di sini bentaran, gue mau ngomong sesuatu. Ucap Benny terdengar serius. Matanya lurus menatap ke arah pancuran yang semakin terlihat megah karena diterangi lampu di sekelilingnya. Lana hanya menoleh, menatap seksama wajah tampan di hadapannya itu. Sudah setahun mereka bersama, dan niatan Lana untuk menjauhi Benny sepertinya sudah tidak ada gunanya. Seperti sihir, Lana jadi terbiasa bersama Benny. Dia nyaman di dekatnya. Besok kan gue berangkat naik gunung, 3 hari baru pulang. Lo sendiri gak apa? Lana mengangguk, berpikir itu bukan masalah besar untuknya. Tapi siapa tahu itu masalah besar untuk Benny. Benny tidak terbiasa meninggalkan Lana sendiri. Benny menoleh, menyentuh lembut pipi Lana malam itu. Malam yang akan selalu mereka ingat. Jangan pernah lupain ya, pinta Benny. Apa? 4 aksara. Seketika Lana menoleh ke belakang, ke kedai roti itu. Belum sempat Lana berucap, Benny sudah menarik wajah Lana, memberinya kecupan singkat malam itu. 4 aksara, Lan. Jangan pernah lupain gue. Akhirnya, Lana menuju tujuan terakhirnya hari ini. Seperti permintaan Benny, Lana menurutinya. Lana selalu mengingatnya. 3 hari tanpa Benny saat itu
Siapa sangka 3 hari itu berubah jadi selamanya. Lana menunggunya, berharap setelah 3 hari berlalu, Benny muncul di depan pintu kosnya, menjemputnya. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Benny menghilang. Setiap hari, selama 3 bulan, Lana selalu mengunjungi kedai roti. Duduk di sana, menghabiskan secangkir kopi dan sepotong roti. Selalu berharap Benny mendatanginya. Terkadang juga tangisnya mendadak pecah saat melihat ada motor Satria parkir di depan kedai, tapi ternyata itu bukan Benny. Cukup 3 bulan, Lana menunggunya. Dadanya terasa sesak saat kembali berhadapan dengan laki-laki yang ia tunggu. Pria tengil itu, sungguh Lana merindukannya. Rasanya Lana ingin berlari, menghambur ke pelukannya, atau mungkin lebih ingin memukuli dada bidang itu, menuntut penjelasan. Tapi saat itu juga Lana menyadari bahwa kisahnya dengan Benny sudah berakhir. 4 aksara yang ia tahu hanya ada dalam ingatan. Kenapa lo suka makan roti sih, Ben? Pernah Lana bertanya seperti itu saat mereka menghabiskan waktu di kedai roti. Karena roti manis. Kenapa suka manis? Benny menggigit rotinya tersenyum. Karena rasa manis bisa bantu gue menahan emosi, Lan. Kita gak akan bisa marah kalau di mulut ada rasa manis. Cobain, Lan. Lana sudah sampai di kedai roti itu. Memilih duduk di meja paling ujung, tempat biasanya dulu dia menghabiskan waktu dengan Benny. Di meja itu ada ukiran tulisan 4 aksaraku yang pernah Benny buat saat menunggu hujan reda. Lana sudah sesanggukan saat pemilik kedai menghampirinya, menyodorkan sebuah buku kecil berwarna hitam. Di sampul buku itu tertulis 4 aksara. Sudah waktunya, Nak. Benny meminta Bapak untuk menyerahkan buku ini, ucap si pemilik kedai itu. Raut mukanya mengingatkan Lana dengan seseorang. Mungkin Benny akan terlihat seperti beliau saat sudah tua. Lana mengangguk menerima buku itu. Untuk Lana, saat kamu membaca ini, pasti usiamu sudah 23 tahun. Dan aku jika masih ada, sudah jelas 24 tahun. Hei, aku lebih tua darimu. Tapi kamu gak pernah memanggilku dengan sebutan Kak. Aku selalu merasa kesal setiap kamu menyapa senior dan memanggil mereka Kak. Lan, kalau aku masih ada, aku ingin sekali hari ini, saat usia kita menginjak dewasa, panggilan kita berubah. Bukan lagi gue, lo, tapi aku kamu. Bisa kan, Lan? Setiap hari, aku selalu berada di kedai ini, Lan. Bahkan sebelum aku diterima di kampus. Iya, benar. Pemilik kedai roti ini, ayahku sendiri. Aku suka sekali menatapmu. Aku juga tahu kalau kamu sempat takut berada dekat denganku. Tapi aku pantang menyerah untuk mendekatimu, Lan. Aku khawatir karena jurusan kita sama. Bagaimana bisa gadis sepertimu berada di antara para pria? Jelas aku gak membiarkan kamu berada dekat-dekat mereka. Aku memang sengaja terus menempelimu, Lan. Bahkan, apa kamu masih ingat
Saat hari pertama aku mengantarmu pulang ke kos. Aku gak pernah punya teman di jalan Senggani, Lan. Aku hanya ingin mulai mengantar jemputmu saat itu. Aku menyukaimu, Lan. Saat kamu membaca buku ini, itu artinya kamu masih mengingatku. Atau kamu juga merindukanku? Aku harap enggak, Lan. Kamu cukup ingat pernah mengenalku, tapi jangan merindukanku. Karena jelas, aku gak akan bisa menemuimu, Lan. Kamu adalah 4 aksaraku 6 tahun lalu. Tapi saat kamu membaca ini, aku sudah mengikhlaskanmu menjadi 4 aksara orang lain. Jangan merindukanku lagi, Lan. Kamu berhak bahagia. Aku sayang kamu, 4 aksaraku, Lana. Oke, kita sudah berada di penghujung video ini. Bagaimana ceritanya? Sangat menyentuh, bukan? Tidak bisa memiliki seseorang yang sangat dia cintai. Bahkan hingga akhir hayatnya pun ia tak bisa memilikinya. Untuk itu, jika kalian saat ini sedang berada dan sedang memiliki seseorang yang sangat spesial di hidup kalian, tolong dijaga ya. BTW, tadi ceritanya ditulis oleh seseorang yang bernama Beta Rizky. Jika kalian ingin mengetahui Instagram sang penulis, kalian bisa cek di @beta_rizky1313. Dan jika kalian ingin mengetahui update terbaru dari channel kami, kalian boleh cek Instagram kami di @inimarypodcast. Dan buat kalian yang berminat untuk mengirimkan karya-karya kalian, baik itu berupa cerita pendek, cerita bersambung, dan dalam berbagai jenis, kalian bisa mengirimkannya ke email kami di inimarypodcast@gmail.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, supaya lebih banyak lagi generasi bangsa yang cinta akan literasi. Saya Nesa, saya pamit undur diri. Thank you for listening.